pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan membahas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana memanfaatkan secara optimal keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah Brazil menyatakan Indonesia resmi bergabung dalam kelompok BRICS sebagai anggota penuh dan pemerintah Indonesia pun menilai keanggotaan di BRICS ini akan menjadi sarana untuk memperkuat kerjasama antar sesama negara berkembang. Pemerintah Brazil dalam sebuah pernyataan pada 6 Januari 2025 menyatakan Indonesia secara resmi bergabung dengan kelompok BRICS sebagai anggota penuh. Masuknya Indonesia pun semakin memperluas cakupan wilayah kelompok negara-negara berkembang utama di dunia, yang juga telah mencakup Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dalam keterangan tertulisnya, pemerintah Brazil mengatakan anggota BRICS seluruhnya telah menyetujui masuknya Indonesia ke dalam kelompok ini, melalui konsensus yang awalnya telah disetujui pada KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2023. Namun Indonesia meminta untuk bergabung setelah usainya pemilihan presiden pada tahun 2024 lalu. Sementara itu, Indonesia menilai bergabungnya ke dalam kelompok BRICS akan menjadi sarana untuk memperkuat kerjasama antara negara berkembang, serta memajukan kepentingan negara-negara yang disebut sebagai negara selatan. Adapun BRICS yang merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa merupakan kelompok kerjasama ekonomi negara-negara berkembang yang berupaya meningkatkan pengaruhnya di dunia. Kelompok ini bekerja sama untuk menekan dominasi negara barat dalam perekonomian dan perpolitikan global. Kelompok ini juga mendorong reformasi lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia, dan G7. Salah satu tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dengan mempromosikan perdagangan menggunakan mata uang lokal dan memberikan lembaga keuangan seperti Bank Pembangunan Baru sebagai sumber untuk IDX ekonomi. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan optimalisasi manfaat keanggotaan Indonesia dalam BRICS, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roliansyah Sumirat. Beliau adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri. Halo, selamat pagi Pak Roli. Halo. Selamat pagi, semoga bisa mendengar saya. Baik, sudah bisa terdengar Pak. Salam sehat Pak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Roli. Dan sudah bergabung juga ini melalui Zoom Bapak Tuku Reza Syah. Beliau adalah pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Halo, selamat pagi Pak Tuku. Selamat pagi, salam dari Bandung, Sampurasun. Sampurasun Rampes. Dan langsung saja kita akan membahas terkait dengan keanggotaan Indonesia. Kita akan review terlebih dahulu ini dari Pak Roli. Bagaimana Anda melihat pertimbangan Indonesia sebenarnya, apa sih yang menjadi dasar kita akhirnya bergabung dalam BRICS ini Pak? Silakan Pak Roli. Baik, konteks saya mulai ketika kita bicara mengenai engagement Indonesia, partisipasi Indonesia, atau keputusan Indonesia bergabung dalam sebuah forum kerjasama internasional, baik itu dalam bentuk multilateral, regional, atau bilateral, yang paling pasti tentunya didasarkan pada kepentingan nasional. Itu dulu yang prinsip yang harus kita pegang. Karena bagaimanapun at the end of the day, apa yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kepentingan nasional kita. Sehingga keputusan Indonesia gabung dengan BRICS itu sudah dilakukan dengan berbagai macam timbangan yang cukup komprehensif. Dan kita memandang BRICS dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia. Dan at the same time, Indonesia juga memiliki keinginan berkontribusi melalui keanggotaan di BRICS ini terkait dengan banyaknya hal-hal yang relatif memiliki irisan, kesamaan arah pandang, bagaimana melihat permasalahan di dunia saat ini dan bagaimana cara mengadresnya. Nah, sebagai contoh saja, mungkin prioritas BRICS yang saat ini banyak dibahas oleh anggota BRICS selama beberapa tahun terakhir ini sebenarnya juga banyak beririsan dengan prioritas yang diusung Bapak Presiden Prabowo di bawah di administrasi saat ini, di mana kita memberikan perhatian penuh terhadap isu ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, dan juga kemajuan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan dalam hal ini BRICS sejak masa pendiriannya memang ditujukan untuk membuka seluas-luasnya peluang untuk kerjasama ekonomi yang lebih luas, termasuk khususnya pada sektor keuangan, perdagangan, dan investasi. Dan ini banyak irisannya dengan kita. Dan mungkin pada tatanan global juga bagaimana Indonesia melihat BRICS ini
kita melihat BRICS dapat menjadi platform strategis ke depannya itu untuk memperkuat kerjasama negara-negara anggotanya, terutama memajukan kepentingan negara-negara yang sering dikategorikan sebagai the global south, negara-negara berkembang yang saat ini menginginkan adanya sebuah tatanan global yang relatif lebih inklusif, lebih adil, sehingga perlu ada upaya lebih lanjut untuk mendorong tata global yang lebih berkeadilan. Dan ini yang kita anggap dapat kita manfaatkan bersama, kita lakukan bersama di bawah platform mekanisme BRICS. Baik, berarti memang banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan digali lebih jauh lagi begitu ya, sharing dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Nah, Pak Teguh, Anda melihat secara umum bagaimana sih peran posisi Indonesia? Karena kan kita bergabung juga dalam organisasi dunia lainnya begitu, ada APEC, kemudian G20, dan terbaru BRICS ini Pak Teguh. Tepat sekali ya. Untuk APEC ya, misalnya ini kan namanya Asia Pacific Economic Cooperation kan. Dan kita adalah pendirinya loh APEC ini. Oke. Jadi pada saat itu dunia itu ada potensi rivalitas antara blok ekonomi. Kemudian juga ada kekhawatiran dari negara-negara di Asia Pasifik bahwa kalau mereka tidak mengintegrasikan diri ke dalam kawasan Asia Pasifik, mereka akan menjadi banana republic seperti Australia, Selandia Baru ya. Mereka ada ketakutan. Juga Kanada ada ketakutan. Ya akibatnya mereka mendesak Indonesia untuk mempelopori APEC. Ini bisa dimengerti di mana pada saat itu kita bikin KTT di Bogor tahun 1994 dan sebelumnya itu ada KTT di Amerika Serikat tahun 1993 dan Indonesia itu dari awal itu berusaha keras agar APEC itu sesuai dengan ide-ide dasarnya, yakni pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik ya, kemudian peningkatan perdagangan dan investasi, kemudian transparansi dalam perencanaan pembangunan dan non-diskriminasi serta alih teknologi. Untuk yang BRICS-nya sendiri bagaimana Pak Teguh? Bagaimana? Untuk yang BRICS-nya sendiri bagaimana dengan keanggotaan Indonesia yang baru begitu? Ya saya terus terang agak kaget gitu. Kenapa demikian cepat kawan kita dari Brazil ini memasukkan Indonesia ke dalam BRICS ya? Karena tentunya mereka juga berpikir kan potensi dari Indonesia penduduknya besar, 275 juta, kemudian ekonominya terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan ada potensi Indonesia menjadi kekuatan besar ekonomi di tahun 2030 mendatang. Kita kaget. Baik. Oke, Pak Teguh dan Pak Roli, kita kan jeda dulu sebentar. Nanti kita bagaimana membahas begitu peran Indonesia. Ya, kita kan menganut paham politik luar negeri yang bebas aktif begitu ya Pak Roli dan Pak Teguh. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Roliansyah Sumirat selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri dan juga Bapak Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Baik, Pak Roli, kalau kita coba bandingkan ataupun sandingkan dengan politik luar negeri Indonesia, ini kita kan menganut asas yang bebas aktif begitu. Bagaimana dengan keanggotaan Indonesia dalam lembaga-lembaga ataupun organisasi dunia lainnya, ada BRICS, APEC dan lainnya begitu Pak? Baik, dari kacamata kebijakan luar negeri, dan saya akan emphasize ini dari sudut pandang politik luar negeri, bahwa politik luar negeri Indonesia tidak pernah berubah dan konsisten sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan so on. Dan salah satu bentuk pengejauhantahan ini adalah dengan keputusan kita untuk bergabung di berbagai macam forum, baik itu serupa ataupun mungkin yang di perspektif berbeda, termasuk, tapi tidak terbatas pada keterlibatan kita di BRICS. Jadi ini hanya merupakan sebuah logical consequences dari pilihan kita yang terus mendorong atau terus konsisten dengan politik luar negeri berperspektif. Jadi kita akan terus berbagai forum, tidak ikut hanya for the sake of ikut-ikutan, apalagi kita ikut di forum yang sifatnya tujuannya mengeksklud negara-negara lain atau negara-negara tertentu saja yang menjadi mungkin rivalnya. Menurut kita, selama forum tersebut memberikan manfaat
bukan hanya kita tapi juga banyak bagi negara lain, syukur-syukur untuk seluruh masyarakat nasional, kita akan turut berpartisipasi. Dan ini yang akan kita tekankan juga di keanggotaan kita di berbagai forum tersebut. Politik luar negeri bebas aktif tentu tidak boleh, tidak pernah dan tidak boleh diartikan sebagai pasif, netral. Karena itu baik konseptual. Demikian. Baik, lantas kalau kita lihat dengan keanggotaan Indonesia di BRICS sendiri, Anda melihat bisa sejalan dengan keanggotaan lainnya? Tadi ada APEC, G20, kemudian sebagai posisi Indonesia yang non-blok. Betul, jadi keanggotaan ini justru semakin meningkatkan posisi strategis Indonesia. Karena dengan kita menjadi anggota, kita punya suara. Kita bisa turut membentuk norma, shaping the norm dari kelompok tersebut, sehingga bisa juga berkontribusi terhadap dunia. Karena bagaimanapun juga norm setting itu adalah hal yang harus dilakukan secara kontinu dan tidak bisa dilakukan sendiri tentunya. Harus dilakukan dengan negara-negara yang sepaham, yang memiliki kesamaan visi ke depannya seperti apa untuk memperbaiki sesuatu yang kita anggap saat ini belum benar atau menghadapi challenges yang ada di depan. Baik, Pak Roli. Nah, Pak Teguh, Anda melihat bagaimana bahwa tadi sudah disampaikan Pak Roli, Pak Teguh, bahwa posisi Indonesia politik bebas aktifnya itu tidak sebagai yang pasif, tapi aktif begitu. Ya, tepat sekali. Tadi Pak Roliansyah sudah menyampaikan betapa konsistennya Indonesia dengan konstitusi negara, betapa kita konsisten dengan kepentingan nasional Indonesia, dan kita menolak sejak dini itu menjadi bagian dari kekuatan manapun kan. Teorinya itu kan tahun 1948. Ketika Bung Hatta mengatakan mengayuh di antara dua karang, dan Bung Karno menyebutnya sebagai vivere vere colosso samante kan. Dan kita lihat sekarang kita memang berada dengan banyak semua organisasi internasional tersebut, dengan ASEAN kita di situ, dengan APEC kita di situ, dengan Regional Comprehensive Economic Cooperation kita di situ, dengan IORA, Indian Ocean Regime Association, Regional Association kita di situ, dengan GNB kita ada, dengan OKI ada, dengan G20 ada. Jadi kita menerapkan suatu prinsip yang namanya equal distance kind of cooperation. Dengan semua itu kita dekat, dan puncaknya sekarang adalah dengan BRICS. Kita harus akui bahwa dengan BRICS itu meyakinkan kita kepada dunia bahwa kita ini benar-benar di posisi tengah. Kita dekat dengan semua, dengan Amerika Serikat dekat, dengan Cina dekat, dengan Rusia dekat, dengan Uni Eropa dekat, dengan Jepang dekat. Tidak ada di antara Anda yang kami utamakan, Anda semua penting gitu. Tapi bekerjasama salah satu itu tidak berarti kita menihilkan yang lain. Ini manis sekali nih, tahun 2025 kita masuk BRICS. Baik. Nah, kalau menarik, lantas Pak Roli, pola kerjasama seperti apa begitu yang nanti akan dibangun Indonesia setelah gabung dalam BRICS? Baik, untuk itu kan kita perlu melakukan pengkajian awal kan. Jangan sampai BRICS ini menjadi kekuatan yang hegemonik, dan BRICS ini menjadi kekuatan yang anti G7. Kemudian juga anti kepemimpinan negara manapun. Tidak. Indonesia ini kita harus konsisten. Dalam hal ini periode awal. Saya pikir ini ada kekagetan dari insan-insan diplomatik Indonesia. Pak Roli aja nggak bilang. Biasanya kita ini berada di driving seat. Di driving seat itu kita adalah pengendali. Dan di samping kita ada negara mitra, mungkin disebut navigator kan. Dan sekarang secara mendadak kita masuk ke dalam BRICS. Jadi awalnya saya berpikir Indonesia ini masuk BRICS itu dalam rombongan kedua gitu. Setelah Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Dengan masuknya Indonesia namanya jadi berisik gitu kira-kira kan. Ternyata kita bergabung di putaran ketiga, sehingga kita mendadak ya berinteraksi dengan negara-negara yang lain kan. Dengan Mesir, kemudian dengan Mesir, dengan Uni Arab Emirat, kemudian juga dengan Iran di situ. Tapi saya pikir ini adalah tahap pembelajaran bagi Indonesia. Kita harus mengecek bagaimana hasil dari KTT BRICS sebelumnya. 2024 di Rusia, 2023 di Afrika Selatan, 2022 di Cina. Kemudian kita mengupayakan agar posisi kita itu pas gitu. Kita itu pas. Kita bukan tidak di driving seat, tapi kita menjadi yang tengah-tengah di antara passenger seat. Ini memerlukan pengkajian yang mendalam, memerlukan job description dan job specification dari sebuah aktor nasional. Oke, Pak Tuk, ini menarik. Kita beralih ke Pak Roliansyah sekarang. Nah, Pak Roli, lantas bagaimana dari sisi pemerintah begitu pola kerjasama, kemudian adakah misi khusus nanti akan dibawa begitu juga posisi Indonesia dalam keanggotaan BRICS sehingga memberikan manfaat yang lebih luas lagi nih bagi Indonesia? Ya, bila kita bicara masalah pola kerjasama ya, yang
ingin kita kembangkan dengan negara-negara BRICS, tentunya kita lihat dulu bahwa kita dengan negara-negara BRICS itu at least kita memiliki pandangan bahwa ada sejumlah prinsip dasar yang selaras dan perspektif kita dengan perspektif mereka, misalnya masalah kesetaraan, kedaulatan, saling menghormati, solidaritas, konsensus, and so on. Prinsip-prinsip itu ya, tick box yang sudah tertandai itu terkait dengan kesamaan-kesamaan itu yang akan kita coba untuk amplify lebih lanjut. Tapi tentu kita akan mengamplify-nya tidak dalam echo chamber. Karena kalau kita cuma ngomong echo chamber aja, jangan-jangan malah kita lupa sebenarnya kita tuh sedang mengadres isu yang lebih besar. Jadi sebenarnya itu bagaimana prinsip-prinsip kesamaan itu kita bangun lebih lanjut untuk sesuatu yang lebih konkret. Dan tentunya di tengah dinamika global, geopolitik, geoekonomi yang sekarang semakin divisive, ada kepentingan untuk kita turut mengingatkan kepada semua pihak, termasuk teman-teman dari BRICS, untuk tetap membuka diri, untuk membuka kemungkinan sebuah kerjasama yang lebih inklusif dengan kelompok-kelompok lain, dengan engagement yang proper. Oke, Pak Ruli, lantas seperti apa timbal balik juga biasanya kan pada saat kita menjalin kerjasama, tentu kan juga ya inilah saling berbagi kah ataupun timbal balik yang diharapkan mungkin dari negara-negara BRICS seiring dengan hadirnya Indonesia ini, Pak Ruli. Ya, artinya betul bahwa kerjasama kita dengan berbagai pihak itu akan selalu berbentuk dua arah. Ini kita akan ada take and give yang proper di sana, sehingga kerjasamanya saling menguntungkan. Dan banyak potensi yang kita mencoba untuk gali bersama. Misalnya bagaimana kita saling tukar compare notes ya mengenai pemenuhan target SDGs, Sustainable Development Goals. Kemudian juga kita juga perlu perdalam lagi bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan global yang saat ini ada, masalah climate change, masalah ketahanan pangan, masalah ketahanan energi, isu-isu yang sangat dear and very near to our heart, terutama negara-negara berkembang. Belum lagi masalah alih teknologi dan isu digitalisasi. Something yang selama ini kita selalu kasarnya jerit-jerit nih, negara berkembang, karena kita menganggap bahwa akses yang kita miliki relatif masih kurang dibanding negara-negara yang sudah lebih maju. Tapi kita mengalami kesulitan untuk memajukan isu tersebut apabila kita bekerja sendiri. Jadi kita akan coba gali hal-hal tersebut supaya untuk menguntungkan seluruh pihak yang terkait. Nah itu dia, potensi-potensi apa saja yang bisa digali sehingga optimalisasi dari kerjasama internasional khususnya dalam keanggotaan di negara-negara lain terhadap Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Ruli dan Pak Teguh. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Roliansa Supirat, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dan juga Bapak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Baik, Pak Teguh, lantas bagaimana kalau melihat posisi Indonesia begitu dengan bergabung di banyak negara-negara lain begitu, keanggotaan Indonesia ya, negara BRICS, kemudian G20, ada juga APEC di sana begitu. Apakah melihat posisi Indonesia di mata internasional ini akan cukup nyaman begitu, dalam artian Indonesia sebenarnya ya tadi bebas aktif dan benar-benar yang harus aktif, tidak pasif di sana, sehingga memberikan satu keuntungan yang optimal juga nih buat Indonesia khususnya dari sisi ekonominya nih Pak? Memang keadaan ini kan meningkatkan reputasi internasional Indonesia. Bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang membawa prinsip-prinsip kedamaian, membawa prinsip-prinsip keadilan, membawa prinsip-prinsip keseimbangan, dan di mana organisasi internasional yang Indonesia ikuti, itu trendnya adalah selama ada Indonesia, organisasi tersebut tidak akan berkembang menjadi organisasi yang konfrontatif atas kekuatan-kekuatan lain. Ini adalah image yang dunia kenal dari Indonesia. Dan saya pikir dengan masuk ke dalam BRICS saat ini, itu nggak berarti ini sesuatu hal yang tiba-tiba ya. Di mana negara-negara BRICS itu, terutama sekali Brazil, itu melihat bahwa potensi Indonesia itu besar, menjadi kekuatan untuk menjadikan BRICS itu kekuatan yang sangat konsisten dalam mencapai tujuan-tujuan pendirian BRICS itu sendiri, yakni memperkuat multilateralism, kemudian kemitraan global, kemudian juga dihubungkan dengan
sinergi dengan negara-negara di selatan-selatan. Jadi untuk itu Brazil dan juga BRICS yang lain melihat Indonesia memiliki potensi yang besar untuk itu ya. Tapi untuk itu kan timingnya juga tepat untuk Indonesia. Cuman kita kaget, biasanya kita berada pada posisi driving seat, sekarang mendadak berada pada posisi passenger seat. Di mana posisi passenger seat itu membuat kita harus banyak belajar. Jangan sampai nanti kita terseret ke dalam salah satu kekuatan besar yang ada di dalam BRICS tersebut. Tapi bagaimanapun ini momen yang tepat karena kalau kita lihat pergerakan diplomasi Presiden Prabowo Subianto sejak 6 bulan terakhir itu menempatkan secara teori Indonesia berada pada posisi sebagai qualified middle power, di mana kita berpikir bahwa ASEAN itu sudah cukup kokoh dan tiba saatnya Indonesia untuk berperilaku aktif dengan menekankan kemampuannya bergerak secara mandiri. Dan terutama sekali ini sangat tepat karena dunia sendiri menilai 2030 itu ada tahun yang kritis bagi Indonesia untuk membuktikan dirinya akan berada pada posisi 10 besar ekonomi dunia. Kemudian juga tentunya juga BRICS ini merupakan tantangan intelektual bagi Presiden Prabowo Subianto karena beliau dikenal di dunia sebagai pemimpin yang outward looking dan sudah menjalankan pekerjaan rumahnya. Jadi ini adalah saat yang penting bagi BRICS dan juga saat yang penting bagi Indonesia. Baik, Pak Roliansyah, lantas bagaimana kalau kita lihat potensi-potensi yang lebih jauh lagi kalau tadi kemandirian Indonesia untuk bisa berada dimanapun begitu di dunia internasional ini, apakah bisa memberikan keuntungan tersendiri bagi posisi Indonesia juga di mata internasional dan tentunya bisa menjadi game changer juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak Roli? Ya, kalau boleh saya menanggapi sedikit. Terima kasih Pak Biasa mengingatkan bahwa tetap perlu bagi kita semua, terutama di pemerintahan, untuk making sure bahwa partisipasi kita ini tidak menjadi sebuah situasi di mana kita terseret-seret oleh negara yang sudah ada sebelumnya. Dan tentu itu akan kita capkan baik-baik dan akan kita selalu ingatkan kepada seluruh pelaku stakeholder terkait pada saat implementasi berbagai norma yang sudah ada atau sedang dibahas di BRICS. Terkait dengan potensi, mungkin paling tidak kalau kita lihat kasar atau secara kasat mata yang paling mudah misalnya bahwa BRICS saat ini menguasai sekitar 37%, bahkan lebih sedikit mungkin dari PDB-nya dunia berdasarkan purchasing power parity ya. Dan sekitar 42% dari populasi global. Dan prediksi dari banyak pihak menyatakan bahwa ekonomi negara-negara BRICS akan bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia, mengingat saat ini terjadi pelambatan di negara-negara di belahan dunia lain, terutama negara maju. Dan perluasan BRICS saat ini yang memasukkan banyak negara-negara lain, kita negara ke-11 bergabung dengan BRICS ini juga meningkatkan bagian BRICS atas produksi energi dunia sebetulnya, ataupun sumber daya lainnya termasuk mineral kritis, sesuatu yang saat ini sedang menjadi perhatian utama dari masyarakat internasional. Sehingga dalam konteks isu ketahanan energi atau konteks hilirisasi isu yang sekarang menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah sangat tangguh apabila kita saat ini mencoba memanfaatkan partisipasi di BRICS ini untuk memenuhi kebutuhan nasional terkait isu-isu tersebut. Jadi banyak isu-isu. Terakhir mungkin juga ada beberapa potensi perdagangan pasar non tradisional nih, misalnya perdagangan internet. Jadi sudah meningkat beberapa kali menurut perhitungan. Baik, Pak Roli. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan, justru kan biasanya pada saat keanggotaan baru ya ada permasalahan tersendiri yang harus dipecahkan begitu. Dan kesiapan dari pemerintah Indonesia sendiri seperti apa begitu pada saat sudah bergabung dalam keanggotaan BRICS? Ya, kalau tantangan tadi juga Pak Reza sudah sampaikan, karena kita bergabung sesudah melalui proses kajian mendalam, memakan waktu, sehingga sudah banyak norma-norma yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga butuh waktu untuk kita juga mengadjust dan melihat bagaimana kita akan menerapkan hal itu disandingkan dengan sesuatu yang sudah diputuskan oleh negara-negara BRICS sebelumnya. Kalau ke depannya kan kita sudah punya saying, ya, kita sudah bisa ikut bicara. Dan yang pasti kita ingin memanfaatkan kedekatan kita dengan seluruh anggota BRICS dan juga dengan anggota-anggota di luar BRICS untuk saling memahami. Karena menurut kita saat ini tantangan terbesar when it comes to
polarisasi geopolitik dan geoekonomi ini adalah tidak adanya pihak yang connecting the dots. Bahwa sebenarnya banyak pihak yang bicara masalah kerjasama ekonomi di berbagai forum, di berbagai kelompok negara, tapi kadang-kadang kelompoknya ya itu aja. Kita coba untuk connecting the dots supaya engagementnya lebih luas, lebih inklusif, lebih berkeadilan, sehingga itu tadi menghindari situasi di mana echo chamber kerjasama itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Namun tentunya tidak mudah, itu membutuhkan fleksibilitas dari banyak negara yang akan kita coba dorong melalui keanggotaan kita di BRICS. Wow, itu dia. Berarti memang dari sisi kesiapan kita sudah melakukan kajian yang cukup mendalam begitu keanggotaan Indonesia dalam BRICS, sehingga tadi tinggal bagaimana kita menyikapi bersama lagi begitu untuk mencari solusi bersama, dalam artian kita memecahkan beragam permasalahan yang akan dihadapi di tahun 2025 ini. Tentunya bagaimana menarik lagi potensi-potensi investasi, kemudian yang bisa mendorong ekonomi Indonesia ke depannya. Baik, Pak Roli, terima kasih banyak ini atas waktu sharing update yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Pak Teguh, terima kasih juga atas analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Pak Roli, Pak Teguh, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan IPO PT Hero Global Investment Tbk. Kami segera kembali.